Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Ramadhani dengan NIM A111241183. Kami di sini dari kelompok 4, mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Halifah SPD MPD. Baik, kami di sini akan membahas materi mengenai pengertian pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional Indonesia adalah salah satu sistem yang terstruktur, terencana, dan terarah, yang menjamin terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara. Sejarah dan perkembangan ada 3. 1. Masa kolonial. Sistem pendidikan di masa ini fokus pada pendidikan barat dan mempersiapkan tenaga kerja. 2. Masa kemerdekaan. Pendidikan diarahkan untuk pembangunan bangsa dan mencapai tujuan nasional. 3. Era reformasi. Terjadinya perubahan besar dalam sistem pendidikan dengan fokus pada otonomi daerah dan desentralisasi. Tujuan dan prinsip dasar 1. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Membentuk individu beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. 2. Mencegah dan mengatasi kemiskinan. Pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial. 3. Mengembangkan iptek. Pendidikan diarahkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. 4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Struktur sistem pendidikan. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan jenjang pendidikan persekolahan yang mencakup TK, KB, dan TPA. Yang kedua, pendidikan dasar, terdiri dari SD, MI, dan SMP atau MTS, dengan tujuan memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, pendidikan menengah, terdiri dari SMA, MA, SMK, dan sederajat, dengan fokus pada pengembangan bakat dan minat siswa. Yang terakhir ada pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi. Peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan pendidikan, menyediakan fasilitas, dan memastikan akses pendidikan yang merata. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan, baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun dukungan finansial. Lembaga pendidikan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kurikulum, menjalankan proses pembelajaran, dan menilai hasil belajar. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan karakter. Kurikulum dan standar pendidikan. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai program pendidikan yang memuat mata pelajaran, materi, metode pembelajaran, dan penilaian. Yang kedua, standar pendidikan. Merupakan pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan proses untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dan memastikan pencapaian tujuan. Tantangan dan upaya peningkatan. Yang pertama, kesenjangan akses. Masalah kesenjangan akses pendidikan antar daerah, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, masih menjadi tantangan. Yang kedua, kualitas pendidik. Peningkatan kualitas pendidik, baik dari segi kompetensi maupun profesionalitas, menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, revaluasi kurikulum. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing. Pemanfaatan teknologi. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Bobby Valentino.